Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa setia RCTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lulu Jana dapat kembali menyapa pemirsa dalam program Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Pemirsa, pada episode kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Kiai Haji Muhammad Sirojudin selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Mbak Lulu. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, sehat, waras, semangat. Alhamdulillah, sehat, waras, semangat. Itu kuncinya ya, biar tetap lancar melakukan ibadah puasa. Dan juga ditemani oleh bapak-bapak dari Majelis Taklim Darul Mukminin. Assalamualaikum bapak-bapak. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, meskipun suaranya udah rada pelan, kayaknya nggak sabar maghrib pemirsa ya, sabar ya, bentar lagi maghrib. Nah pemirsa, Cirebon Mengaji kali ini mengangkat tema panduan sholat Idul Fitri mengenai hukum, tata cara dan juga hikmahnya. Namun sebelum kita dengarkan penjelasan mengenai tema tersebut, kita akan ngaji bareng dulu nih ya. Kita mau ngaji surat apa Pak Kiai? Kita akan kaji surat Al-Baqarah ayat 185-186. Baik, pemirsa RCTV boleh dipersiapkan Al-Qur'annya, dibuka surat Al-Baqarah ayat 185-186. Kita akan mengaji bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watal da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, telah kita dengar dan baca bersama Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185-186 yang berkaitan dengan tema kita sore hari ini, panduan sholat Idul Fitri, hukum, tata cara dan hikmah. Pak Kiai, ini sudah mulai mendekati akhir Ramadan ya, Idul Fitri ya. Pastinya dalam pelaksanaan Idul Fitri juga ada ketentuannya tersendiri ya Pak Kiai. Monggo dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih hadirin sekalian, jamaah Majelis Taklim Darul Mukminin dan pemirsa RCTV Langkapadane dimanapun berada. Kita akan kaji terkait dengan persoalan Idul Fitri ya. Jadi tata cara ya dan hikmahnya. Lah, terkait dengan hukum Idul Fitri, merayakan Idul Fitri dan melaksanakan sholat Idul Fitri itu memang sudah diatur ya. Tetapi kita akan berdasarkan ya pembahasan ini pada ayat yang berbunyi
walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum walitukmilul iddah, hendaknya kamu menyempurnakan bilangan puasa Ramadan. Jadi kira-kira kita berpuasa itu ya penuh 1 bulan. Soal 1 bulannya itu apa 29 apa 30 ya beda ya. Yang penting pokoknya 1 bulan puasa kita genap 1 bulan. Lah terkait dengan Idul Fitri, kita harus berpedoman kepada sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Sumu li ru'yati, berpuasalah Ramadan karena kamu melihat hilal Ramadan. Dan beridul fitrilah kamu semua karena melihat hilal Syawal. Nah, maka ini bisa kita maklumi dan harus kita ketahui bersama kenapa sih harus ada sidang isbat itu. Ya kan, sebentar lagi kita mau Ramadan. Mau Idul Fitri. Itu ya pasti ada sidang isbat. Menentukan awal Ramadan, pemerintah melakukan sidang isbat. Kapan berpuasa mulai? Begitu juga Idul Fitri yang sebentar lagi nih. Kita jangan dulu-dulu, kita sih yang penting peragat puasa buka mangan Idul Fitri, nggak boleh. Kita berhari raya jangan. Kita harus mengikuti pemerintah. Pemerintah sudah menetapkan bahwa 1 Syawal jatuh pada tanggal sekian, hari sekian, baru kita ikuti. Karena itu sesuai dengan petunjuk baginda Nabi. Terkait dengan hukumnya ya, Idul Fitri, sholat Idul Fitri itu hukumnya sunnah. Wa sholatu Idul Fitri atau wa sholatul Idain sunnatun muakkadah. Sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu sunnah muakkad. Hukumnya sunnah. Tapi sangat dianjurkan. Tapi jangan, mohon maaf, jangan disepelekan. Wah, kader gak sunnah sila, aja raya, aja sembahyang raya maning. Jangan. Justru harus prioritas karena setahun sekali kita sholat Idul Fitri itu, masa nggak sholat? Nah, jadi hukumnya sunnah. Terkait dengan tata cara atau bahasa Arabnya itu kaifiatnya seperti apa, memang ini agak beda dengan sholat yang sunnah yang lain. Ya, kalau sholat Idul Fitri ini ada takbirnya. Pertama itu takbirnya 7 kali, 7 kali ya. Sab'an siwa takbiratul ihram. Jadi 7 kali takbir. Rakaat pertama itu, jadi kita niat dulu, biasalah usolli sunatan Idul Fitri rakaataini. Kalau jamaah ya makmuman, kalau jadi imam ya imaman, Allahu Akbar. Itu nanti ada takbir 7 kali. Selain takbir, takbiratul ihram ya, bacanya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Terus subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, jadi terus sampai 7 kali. Itu di rakaat pertama. Selesai takbir 7 kali baru baca Fatihah. Ya, baca surat. Ya, terus sama dengan sholat yang lain. Sholat biasa, baik ya. Itu pemirsa ya, awalan dari tema kita sore hari ini yaitu panduan sholat Idul Fitri, hukum, tata cara dan juga hikmahnya. Penjelasannya pasti akan lebih lanjut lagi, namun akan kami hadirkan usai pariwara berikut. Jadi tetap bersama kami dalam Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih pemirsa setia RCTV, Anda masih bergabung bersama kami dalam Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Masih bersama kami pemirsa, Bapak Kiai Haji Muhammad Sirojudin selaku
Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon, dan juga bapak-bapak dari Majelis Taklim Darul Mukminin. Bapak dan pemirsa semua di rumah tadi juga sudah membaca bersama ya Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185-186 yang juga berkaitan dengan tema kita sore hari ini, panduan sholat Idul Fitri mengenai hukum, tata cara, dan juga hikmah. Tadi sudah sempat dijelaskan oleh Pak Kiai, tapi kepotong lagi Pak Kiai ya. Monggo dilanjutkan Pak Kiai. Terima kasih. Jadi tadi baru rakaat pertama. Jadi sholat Idul Fitri itu hukumnya sunnah, terdiri dari 2 rakaat ya. Rakaat pertama membaca ya biasa takbir dulu ya, takbir 7 kali. Setiap kali mau takbir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sudah selesai 7 kali, baca Fatihah, baca surat, ya ruku, sujud, terus bangun lagi rakaat kedua. Sebelum baca Fatihah ya takbir lagi. Takbirnya cuma 5 kali. 5 kali takbir. Biasa subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. 5 kali selesai, baca Fatihah ya, baca surat, ruku, sujud, salam, selesai. Setelah selesai sholat 2 rakaat, itu belum selesai. Dilanjutkan dengan khutbah. Khutbah Idul Fitri. Khutbah Idul Fitri. Lah khutbahnya juga berbeda dengan khutbah Jumat ya. Jadi di khutbah Idul Fitri ini ada takbir dulu. Khotib harus takbir dulu nih sebelum melanjutkan khutbahnya. Takbirnya berapa? Khutbah pertama itu 9 kali. 9 kali Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Terus selesai ya baru baca alhamdulillah ya, baca sholawat dan seterusnya. Jadi khutbah pertama itu takbirnya 9 kali. Takbir kedua, khutbah kedua bukan khutbah kedua nanti ada takbir lagi, itu 7 kali ya. Selesai ya, kemudian sudah barulah prosesi pelaksanaan sholat Idul Fitri itu selesai ya. Nah, terkait dengan hikmah, tentu ada hikmahnya ya. Apa sih hikmahnya kita merayakan Idul Fitri dengan sholat Idul Fitri dulu gitu? Jadi begini, sholat Idul Fitri itu kan pertama ya namanya ibadah itu kan hablum minallah dulu. Jadi kita merasa berbahagia karena sudah bisa melalui ujian selama sebulan, lulus puasa. Ungkapan syukur kepada Allah kita dengan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Setelah selesai Idul Fitri, itu kan ada salaman-salaman. Nah, ini media untuk silaturahim, saling memaafkan. Sebab begini, bapak yang hadir di sini dan pemirsa di rumah, ada hadis menjelaskan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Siapa yang puasa Ramadan penuh dengan ketulusan, keikhlasan, mengharap pahala, diampura dosanya. Itu kan baru dosa-dosa antara kita dengan Allah. Dosa kita dengan Allah dengan puasa diampuni. Lah dosa kita dengan sesama bagaimana nih? Ya caranya tidak lain harus saling memaafkan. Makanya ada silaturahmi. Minal aidin ya, sama-sama. Itu kan melepaskan semua unek-unek, semua persoalan dengan bertemu. Coba kalau tidak ada sholat Idul Fitri, apa kita harus datang tiap rumah? Ya iyalah, tapi kan capek juga ya. Bisa saja dengan hadir di masjid atau di tempat sholat Idul Fitri itu juga menjadi media kita untuk bisa meminta maaf kepada orang-orang yang selama ini saya kurang baik lah, maafkan ya, minal aidin. Oh iya, sama-sama kan begitu. Nah, jadi ini tentu menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Jadi Idul Fitri itu merupakan momen yang sangat-sangat kita nantikan ya. Bahkan mohon maaf nih, kalau menjelang Lebaran seperti ini kan ada tradisi mudik, Mbak. Mudik, iya Pak Yai. Mudik itu nggak bisa ditahan itu, ya kan? Iya.
mau naik mobil, naik motor, udah harus mudik pokoknya. Untuk apa sih Anda mudik coba? Untuk apa Anda mudik? Silaturahmi. Itu. Harus itu. Ada yang naik motor, naik mobil, naik pesawat. Ya di jalan macet. Udah pokoknya dinamikanya sangat luar biasa, tapi semuanya bangga, semangat mudik karena mau silaturahmi. Mau bermaaf-maafan dengan keluarga di rumah. Kalau tidak melalui momen Idul Fitri, aduh. Tidak ada proses maaf-maafan tersebut ya Iya. Pak Kiai ya. Baik, itu dia pemirsa ya penjelasan dari Bapak Kiai Haji Muhammad Sirojudin mengenai tema kita sore hari ini, panduan sholat Idul Fitri, ada hukum, tata cara dan juga hikmahnya. Nah, hikmah yang kita dapat nanti tadi ya, semoga di Idul Fitri nanti yang dimana sebentar lagi nih pemirsa bisa terapkan ketika setelah sholat Id, bermaaf-maafan dengan tetangga, keluarga, sanak saudara dan sebagainya, sehingga bisa kembali suci dan bersih. Iya. Menjadi kembali fitri ya Pak Kiai ya untuk menyambut hari esok. Baik pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cirebon Mengaji. Memudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Memudayakan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Masih bersama kami pemirsa Bapak Kiai Haji Muhammad Sirojudin selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon beserta dengan Bapak-bapak dari Majelis Taklim Darul Mukminin ya. Bapak-bapak dan juga pemirsa di rumah, telah kita dengarkan di segmen sebelumnya penjelasan dari Pak Kiai tentang tema kita sore hari ini, panduan sholat Idul Fitri mengenai hukum, tata cara dan juga hikmahnya. Nah, hukumnya sunnah Pak Kiai ya, betul. Tata caranya juga sudah dijelaskan, ada takbir 7 kali dan seterusnya, dan hikmahnya juga tadi sudah kita dengarkan bersama ya, dan mungkin sebetulnya sudah kita laksanakan di Idul Fitri yang telah lalu. Nah, sekarang kita beri kesempatan untuk jamaah Darul Mukminin, barangkali ada yang ingin ditanyakan gitu ya. Ada yang ingin bertanya Bapak? Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Maulana Yasin dari Majelis Taklim Darul Mukminin. Ingin bertanya Pak Yai, apa keutamaan atau yang biasa kita lakukan ketika Idul Fitri, yaitu takbiran? Jadi apa hukum atau keutamaan takbiran di Idul Fitri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Yai, apa hukum takbiran di Idul Fitri? Monggo. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Jadi apa hukumnya takbiran ya? Jadi takbiran itu sunnah ya. Nah, terkait dengan takbiran ini dalam kitab Fathul Qarib disebutkan takbir itu ada 2 macam. Jadi takbiran hari raya itu ada 2 macam. Ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Nah, takbir mursal itu apa? Takbir mursal itu dimulai dengan masuknya Idul Fitri, berarti maghrib nih, kita takbiran. Maghrib kita takbiran terus, dan akan berakhir waktunya sampai ila ayadkhulal imam fi sholatil Aid itu. Begitu selesai pelaksanaan sholat Idul Fitri, sudah selesai, habis waktunya. Jadi kalau Idul Fitri itu takbirannya mulai maghrib sampai pelaksanaan sholat Id selesai. Jangan habis sholat takbiran, jangan. Karena sholat takbirnya namanya takbir mursal. Jadi dari maghrib malam Id sampai pelaksanaan sholat itu sudah selesai, jangan ada takbiran ya, di speaker itu selesai sudah. Nah, tapi kadang kita masih mendengarkan di hari raya Idul Fitri itu zuhur, asar masih ada orang takbiran, jangan ya. Ini mohon dipahami ya pemirsa di rumah juga ya. Yang kedua ada takbir muqayyad.
Takbir muqayyad itu takbiran di malam Idul Adha. Dimulai dari min subhi yaumi Arafah. Jadi kita masuk hari Arafah subuh tanggal 9 Dzulhijjah, itu kita sudah mulai takbiran. Terus sampai pelaksanaan sholat Idul Adha. Imam selesai sholat Idul Adha, selesai, dilanjutkan takbirannya tiap habis sholat. Sholat wajib tuh. Tiap sholat itu takbiran terus sampai berakhir hari tasyrik tanggal 13. Jadi 11, 12, 13 tiap habis sholat fardu itu sholat maktubah silahkan masih ada takbiran. Ini namanya takbir muqayyad. Tetapi kalau Idul Fitri selesai pelaksanaan sholat Idul Fitri sudah selesai takbir. Takbirannya sudah selesai. Ya. Jadi itulah penjelasan terkait dengan takbiran. Hukumnya sunnah, tata caranya seperti itu yang sesuai dengan tuntunan fikih nih. Ya, kita berbicaranya fikih. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Kiai ya. Mohon disimak tadi pemirsa ya dan bisa diterapkan. Nanti pelaksanaan Idul Fitri besok-besok ya, jangan sampai salah lagi setelah sholat Id. Jangan bertakbir lagi, jangan takbiran lagi ya Pak Kiai ya, karena di tuntunan fikih tersebut juga sudah dijelaskan sampai selesai sholat Idul Fitri ya. Semoga bisa diterapkan oleh kita semua, apalagi menjelang hari raya nih, kayaknya nggak sabar. Jadi malam takbiran keliling itu nggak apa-apa Pak Kiai ya? Nggak apa-apa. Sunnah hukumnya ya? Nggak apa-apa, dimanapun sebetulnya takbirannya. Asal takbirannya jangan bikin macet jalanan. Oh, jangan bikin macet jalanan, iya nanti malah bikin macet, bikin kesel juga ya. Berarti meskipun tidak di masjid itu diperbolehkan juga ya, di rumah, di mana saja ya. Jadi untuk pemirsa kalau ada yang mau takbir keliling sudah ada rencana itu tadi, asal jangan bikin macet ya, diperbolehkan di mana saja. Pak Kiai secara singkat kesimpulan kita pada sore hari ini silakan. Baik. Kesimpulan singkatnya bahwa Idul Fitri adalah momen yang sangat kita nanti bersama. Idul Fitri berarti kembali kepada kesucian kita. Kita kembali suci. Kenapa? Ya, karena ada hadis itu, barang siapa yang puasa di bulan suci Ramadan, maka semua dosa-dosanya akan diampuni. Kalau orang tidak punya berdosa, itu ya kayak bayi. Bayi yang baru lahir itu, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang baru dilahirkan itu bersih. Lah, kenapa kita sekarang disebut Idul Fitri? Karena secara batin kita ya itu sudah dihapuskan semua, dosa kita tuh nggak ada karena kita puasa Ramadan ini ya. Jadi kita kembali menjadi pribadi-pribadi yang bersih dari dosa-dosa dan kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua panjangan umur bisa sampai ke Idul Fitri sehingga bisa mencapai hati yang bersih juga ya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Kiai Haji Muhammad Sirajuddin, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya sore hari ini. Bapak-bapak dari Majelis Taklim Darul Mukminin juga terima kasih banyak ya, sehat selalu. Nah, untuk itu pemirsa RCTV jangan lupa terus saksikan program Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji yang akan tayang setiap hari selama bulan suci Ramadan hanya di RCTV Langka Padani. Saya Lulul Jana dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Baznas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji dan indahnya berbagi.